Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rifa Welanda dengan BP 181532060 akan mempresentasikan mengenai paper saya yang berjudul Perkembangan Teori Akuntansi, yaitu terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan yang ketiga simpulan atau ringkasan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Praktik akuntansi telah berkembang sejak masa sebelum Masehi, kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Praktik akuntansi pada masa itu dilakukan dengan metode single entry dan lalu berkembang menjadi metode double entry atau yang biasa disebut dengan sistem pembukuan berpasangan dan terjadi pada abad ke-15. Sebelumnya, sistem akuntansi hanyalah berbentuk record keeping yang sangat sederhana. Maksudnya adalah hanya berbentuk pencatatan dari apa saja yang terjadi dalam dunia bisnis saat itu, seperti pencatatan transaksi perdagangan yang sangat sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagiannya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini dan masih tersimpan yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Dan teori akuntansi khusus mulai berkembang pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1930-an. Ini yaitu pada bagian pembahasan. Akuntansi yang dipraktikkan dalam satu negara sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara ilmiah, namun praktik yang dijalankan dan dirancang dan dikembang secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan politis. Maka dari itu, struktur dan praktik akuntansi akan berbeda antar negara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan muncul dikarenakan struktur dan praktik tersebut disesuaikan dengan kondisi negara tempat di mana akuntansi tersebut dijalankan, dan juga bagaimana teori akuntansi tersebut dikembangkan. Sejarah perkembangan pemikiran teori akuntansi. Terdapat beberapa periode dalam perkembangan pemikiran teori akuntansi ini. Pertama, masa pra-teori, yang kedua masa ilmiah umum, yang ketiga masa atau era normatif, dan yang terakhir teori ilmiah atau era positif. Pertama yaitu masa prateori. Perkembangannya dimulai pada tahun 1800-an. Era prateori belum menghasilkan teori-teori khusus, tetapi adanya saran teori yang bermunculan dari berbagai aspek, tetapi tidak sejauh yang diperlukan untuk menempatkan akuntansi secara sistematis. Sampai pada tahun 1930, perkembangan teori akuntansi yang khusus mulai berkembang. Perkembangan ini dikarenakan untuk membenarkan praktek-praktek tertentu. Namun perkembangan di tahun 1800-an menyebabkan formalisasi praktek yang ada dalam buku pelajaran dan metode pengajaran. Ekspansi yang cepat dalam teknologi disertai dengan pemisahan besar-besaran kepemilikan dari kontrol atas alat-alat produksi, meningkatkan permintaan untuk manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Kedua yaitu masa ilmiah umum, terjadi pada tahun 1800 sampai 1955 yang dikenal sebagai masa ilmiah umum. Perkembangan teori ini mengadopsi metode analisis empiris dalam fisika. Analisis empiris ini lebih menitikberatkan pada pengamatan langsung. Pada era metode ilmiah umum ini, berbagai organisasi akuntan merilis beberapa kajian dan penelitian prosedur akuntansi. Ada 34 diantaranya mempengaruhi segmen praktek teori ini dengan fokus utama adalah bisnis dan profesi akuntan di masa itu. Ketiga yaitu masa atau era normatif. Beranjak dari era metode ilmiah ke tahun 1956 sampai 1970 menjadi era masa normatif. Era ini terjadi saat teori dikembangkan menjadi praktek akuntansi yang terbaik. Masa normatif menumbuhkan resolusi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di awal. Selama 14 tahun, teori akuntansi normatif berfokus pada dampak perubahan harga pada perhitungan laba dan nilai aset. Teori normatif diketahui lebih berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya dan yang kedua pengambilan keputusan. Ada dua kelompok yang mendominasi periode normatif. Pertama, para kritikus akuntansi biaya historis dan pendukung kerangka kerja konseptual. Hal tersebut menjadi tumpang tindih antara keduanya, terutama ketika kritikus biaya historis berusaha untuk mengembangkan teori akuntansi di mana pengukuran aset dan penentuan pendapatan yang bergantung pada inflasi dan pergerakan harga tertentu. Selama periode normatif, gagasan kerangka kerja konseptual adalah teori terstruktur akuntansi.
Kerangka tersebut dimaksudkan untuk mencakup semua komponen pelaporan keuangan dan dimaksudkan untuk memandu tahun 1970. Para ahli mengkritik teori normatif. Mereka menjabarkan bahwa teori normatif tidak melibatkan uji hipotesis dan uji empiris. Akibatnya masa normatif mengalami kemunduran. Masa normatif mengalami kemunduran dikarenakan dua hal. Pertama, ketersediaan prinsip ekonomi dan metode pengujian, serta ketidakmungkinan penerimaan nilai dari setiap teori normatif. Selama permasalahan era teori normatif terhadap uji empiris dan argumen literatur ekonomi, akuntansi mengakibatkan pergeseran empiris menuju teori akuntansi positif. Yang terakhir yaitu teori ilmiah tertentu atau era positif. Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi positif merupakan studi lanjutan dari teori akuntansi normatif karena kegagalan dari teori normatif yang menjabarkan fenomena praktik yang terjadi secara real atau nyata. Teori normatif merupakan pendapat subjektif atau pribadi sehingga tidak dapat diterima secara mentah, harus dapat diuji secara empiris supaya memiliki dasar teori yang kuat. Sebagai contoh dari teori akuntansi positif akan menjadi teori yang mengarah ke apa yang dikenal sebagai hipotesis rencana bonus. Dengan menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, Watt and Zimmerman menganggap bahwa teori positif telah memberikan kebingungan jelas terkait dengan pilihan teknik akuntansi. Mereka berpendapat bahwa teori akuntansi positif membantu dalam memprediksi reaksi dari pemain di pasar seperti pemegang saham terhadap tindakan manajemen dan informasi akuntansi yang dilaporkan. Menurut Watts and Zimmerman 1990, terdapat 3 hipotesis yang menjadi asumsi pada teori akuntansi positif, diantaranya pertama hipotesis rencana bonus, hipotesis utang dan ekuitas, dan hipotesis kos politik. Terakhir, simpulan dari paper ini adalah teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik akuntansi. Pengetahuan terhadap teori akuntansi akan mengimbangi berbagai keterbatasan pengamatan dan kemampuan praktis dalam menyelesaikan masalah. Teori akuntansi berkembang melalui penelitian yang dilakukan oleh para ahli akuntansi. Teori akuntansi ini baru mulai berkembang dalam abad 20, jauh lebih belakangan dibandingkan dengan perkembangan praktik akuntansi label entry yang dapat ditarik mundur beberapa abad yang lalu. Para ahli akuntansi mulai mengembangkan teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.